Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat. Bersama saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, melaporkan update rutin terkait penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Kasus positif masih meningkat walaupun perharinya tidak banyak. Sekarang yang aktif tersisa hampir 50%-nya di sekitar 1.400-an pasien. Dan berita menggembirakan, angka kesembuhan kita sudah 7 kali lipat dari angka kematian. Ini terjadi karena kesembuhan ini meningkat, sehingga grafik antara yang aktif dan yang sembuh sekarang sudah mendekat, hampir melakukan persilangan. Kita doakan nanti yang garis yang sembuh sudah semakin melewati yang aktif. Jumlah pasien aktif di Jawa Barat pun sekarang turun terus, sekarang berada di urutan ke-6 dari seluruh Indonesia, yang tadinya kita di kedua. Ini menandakan kerja keras para dokter tenaga kesehatan, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih atas penyembuhan pasien-pasien kami. Di data-data kota kabupaten, kota Bekasi sekarang menempati posisi pertama di minggu ini, melewati kota Depok, kemudian Kabupaten Bogor, kota Bandung, dan kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi sudah tidak lagi berada di 5 besar, dan kota Bandung juga sekarang mengalami tren penurunan, alhamdulillah. Kemudian pada tanggal 20 Juni, Jawa Barat menempati ranking ke-28 dari indeks risiko. Indeks risiko itu diukur dari jumlah total kasus terhadap populasi. Karena populasinya besar, kasusnya tidak terlalu besar, maka kita di urutan 28, persentasenya di angka sekitar 0,057 kasus COVID-19. Kemudian juga angka reproduksi kasus COVID-19 di Jawa Barat selama 2 minggu naik turun, tapi di rata-rata dari tanggal 6 Juni sampai 19 Juni ada di 0,68. Kalau per hari kemarin 0,9, tapi kalau di rata-rata selama 14 hari ada di 0,68, artinya masih baik, walaupun ada kecenderungan fluktuatif meningkat, tapi masih di bawah 1, sehingga kategori ini masih dalam kategori terkendali. Kemudian juga kasus yang terkonfirmasi positif yang dirawat di rumah sakit dalam 7 hari terakhir ini memang ada kenaikan, tapi ruang isolasi yang diperlukan itu menurun ya, dari 50%, 40, 30, sekarang tinggal 27,64%. Maka kebanyakan yang positif COVID di Jawa Barat adalah orang tanpa gejala yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kami juga terus melakukan pengetesan ya, kemarin sudah naik sekitar 5 ribuan sampai 7 ribuan PCR test dikombinasi dengan rapid test juga yang masif, maka total tes kepada rakyat Jawa Barat sudah sekitar 224.821 tes, dan kita akan tingkatkan lagi tes PCR. Dan kemarin kita melihat masih banyak orang yang berduyun-duyun tidak melakukan protokol kesehatan di kawasan wisata. Oleh karena itu kami menyelenggarakan operasi gabungan di kawasan Puncak, sehingga mereka yang datang itu dilakukan tes oleh tim gugus tugas Jawa Barat dan juga kota dan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Hasilnya ada 88 dari 1.500-an wisatawan dan mayoritas dari Jakarta. Oleh karena itu saya menghimbau, mari kita waspada, menahan diri dulu, jangan piknik, itu kan urusan sekunder ya. Jangan sampai kawasan Puncak, kawasan Cipanas menjadi klaster baru COVID gara-gara para wisatawan tidak bisa menahan diri. Kemudian juga dalam adaptasi kebiasaan baru di 70% wilayah Jawa Barat sudah berlangsung dengan baik, tapi urusan pendidikan kita belum dulu, karena kami juga meyakini selama belum ada zona hijau di Jawa Barat, kami belum berani untuk melakukan pembukaan pendidikan sekolah umum. Nah, kita akan evaluasi karena per hari ini ada sekitar 17 zona biru menuju hijau, amin, dan masih ada sekitar 10 yang ada di zona kuning, mudah-mudahan secepatnya menuju zona biru. Nah, alhamdulillah Jawa Barat ini banyak yang percaya kepada performa penanganan COVID, karenanya lebih dari 300 donatur dari skala kecil sampai skala negara itu datang ke Jawa Barat
menunjukkan bahwa kepercayaan tinggi, gotong royong tinggi, bahwa semangatnya adalah saling menguatkan, semuanya ingin cepat-cepat selesai. Nah, dari sisi ekonomi juga, sambil ekonomi ini kita buka di 70% wilayah Jawa Barat, supaya orang bisa kerja lagi, dapat penghasilan lagi. Nah, makanya bansos yang tahap berikut terus disalurkan, tapi kelihatannya di tahap berikut tidak akan ada telur karena ada banyak kendala walaupun diminati, sehingga kita akan ganti dengan protein lain dan ditambahi dengan masker. Saya sendiri membantu mendesainkan masker supaya keren, istimewa, mudah-mudahan bisa dipakai dalam protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Dan kalau masih ada komplain-komplain yang merasa belum pas terkait bansos, silahkan akses laporan melalui Pekobar atau aplikasi Sapa Warga via RW-nya. Terakhir dari saya kepada warga Jabar, mari tetap waspada lawan COVID. Hari ini hanya 3, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak untuk memulai adaptasi kebiasaan baru atau AKB dengan hati-hati, dengan aman, dengan bertahap. Dan ingat, hanya dengan kedisiplinan kita bisa mengalahkan COVID-19 ini. Itu saja dari saya, tetap jaga kesehatan Anda semua dan keluarga tercinta. Salam dari kami, oleh karena itu sekian dan sampai bertemu di update berikutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.